Awal mula penyebaran kekristenan mulai masuk ke tengah komunitas Tionghoa seiring berkembangnya perdagangan di Pulau Jawa. Penyebarannya paling terasa di kota-kota besar yang menjadi pusat permukiman Tionghoa seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan Bandung. Di kota-kota inilah interaksi antara pedagang Tionghoa, orang Eropa, dan penduduk pribumi Kristen mulai membuka jalan bagi masuknya ajaran Kristen. Namun, pada masa VOC, penyebaran Injil di kalangan Tionghoa masih sangat terbatas. Pemerintah kolonial saat itu lebih mengutamakan kepentingan dagang daripada misi penginjilan. Selain itu, masyarakat Tionghoa juga masih memegang teguh ajaran leluhur mereka yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Sehingga penerimaan terhadap iman Kristen berlangsung perlahan dan bertahap. Meski demikian, benih-benih kekristenan yang tumbuh di tengah komunitas ini melahirkan jemaat yang mula-mula dikenal dengan nama Tionghoa Kiu-tok Kau Hue atau biasa disingkat THKTKH. Jemaat inilah yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya Gereja Kristen Indonesia atau GKI yang kita kenal hingga saat ini. Masuknya kekristenan di kalangan etnis Tionghoa di Pulau Jawa tidak bisa dilepaskan dari peran penting lembaga pekabar Injil atau sending. Perjalanan ini diwarnai oleh dedikasi luar biasa dari para misionaris awal yang berani menembus batas budaya dan sekat-sekat sosial pada zamannya. Salah satu perintis penting dalam sejarah ini adalah Justus Heurnius, seorang pendeta yang sejak abad 17 sudah menaruh perhatian pada pelayanan masyarakat Tionghoa di Batavia. Langkah awal yang penuh tantangan ini membuka jalan bagi tokoh-tokoh lain seperti William Milne dan Henry Medhurst. Mereka aktif berbaur dengan masyarakat, menerjemahkan literatur Kristen, dan membuka ruang dialog budaya yang inklusif. Gerakan pekabaran Injil ini tumbuh semakin terstruktur dengan kehadiran NZV yang memperluas jangkauan pelayanannya ke berbagai pelosok di tanah Jawa. Para misionaris menyadari bahwa Injil tidak hanya diwartakan lewat kata-kata di atas mimbar, tetapi melalui tindakan nyata yang menyentuh hati. Dari jalur pendidikan, pelayanan sosial, serta pembinaan jemaat yang dilakukan dengan penuh ketekunan, benih-benih iman mulai tumbuh di tanah Jawa. Lembaga sending tidak hanya mendirikan bangunan fisik, tapi mereka merawat kemanusiaan, meruntuhkan tembok pemisah, dan mempersiapkan komunitas Tionghoa menjadi pembawa kabar yang baik, yang mandiri bagi sesamanya. Pendidikan menjadi salah satu cara kekristenan berkembang di kalangan etnis Tionghoa di Pulau Jawa. Melalui sekolah Kristen, masyarakat bukan hanya mendapatkan pendidikan umum, tetapi juga belajar tentang iman dan nilai-nilai Kristiani. Jadi, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi tempat pembentukan iman dan karakter. Dalam hal ini, guru Injil memiliki peran yang sangat penting. Mereka bukan hanya mengajarkan Injil, tetapi juga membimbing dan membina jemaat. Menariknya, orang-orang Tionghoa yang sudah menjadi Kristen juga dipersiapkan untuk menjadi guru Injil dan pemimpin jemaat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kekristenan tidak hanya bergantung pada misionaris dari luar, tetapi juga melibatkan orang-orang dari dalam komunitas Tionghoa sendiri. Penerimaan kekristenan pun terjadi secara bertahap melalui pendidikan, hubungan yang dekat, dan kesaksian hidup orang Kristen. Dari sini, kita dapat melihat bahwa Injil bukan hanya disampaikan melalui perkataan, tetapi juga melalui kehidupan nyata. Pendidikan menjadi salah satu cara gereja menghadirkan kasih Kristus dan membentuk iman masyarakat. Perjalanan masuknya kekristenan pada etnis Tionghoa di Pulau Jawa tidak hanya ditentukan oleh para misionaris Barat. Di balik perkembangan gereja, ada tokoh-tokoh Tionghoa yang dengan setia mengambil bagian dalam menyebarkan Injil dan membangun kehidupan jemaat. Salah satunya adalah Gan Kue, seorang penginjil yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Pulau Jawa. Dengan penuh semangat, ia memberitakan Injil, membimbing calon baptisan, dan membantu berdirinya jemaat-jemaat baru.
Perjalanannya menjadi bukti bahwa orang Tionghoa juga berperan besar dalam pertumbuhan gereja. Ada pula Ang Bon Sui yang mengabdikan dirinya sebagai guru Injil. Melalui pengajaran Alkitab, ia membimbing orang-orang yang baru percaya agar semakin bertumbuh dalam iman. Sementara itu, Tung Guan Hock berperan menata organisasi gereja dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin lokal sehingga gereja mampu berkembang secara mandiri. Tokoh berikutnya, Yu Ong Pao, memperkuat kehidupan persekutuan jemaat dan mendukung pelayanan penginjilan di tengah masyarakat Tionghoa. Sedangkan Guko menunjukkan pelayanannya melalui tindakan nyata dengan menghibahkan tanah dan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat ibadah dan pusat pelayanan gereja. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa sejarah kekristenan di Pulau Jawa bukan hanya tentang datangnya Injil, tetapi juga tentang orang-orang yang dengan setia menghidupi dan mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Dari kesetiaan merekalah jejak kekristenan terus bertumbuh dan memberi dampak hingga hari ini. Perjalanan masuknya kekristenan pada etnis Tionghoa di Pulau Jawa mengajarkan kepada kita bahwa setiap karya Allah selalu memiliki proses. Di balik keterbatasan, perbedaan budaya, bahkan kepentingan politik pada masa kolonial, Tuhan tetap bekerja melalui orang-orang yang mau dipakainya untuk menyatakan kasih dan kabar keselamatan. Sejarah ini juga mengingatkan kita bahwa gereja tidak hanya dipanggil untuk membangun gedung dan menambah jumlah jemaat. Gereja dipanggil untuk menghadirkan kasih Kristus melalui pelayanan, pendidikan, kepedulian sosial, serta kehidupan yang menjadi keteladanan bagi sesama. Maka iman yang sejati selalu diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan misi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kita berada, baik di kampus, di keluarga, gereja, maupun di tengah masyarakat kita, juga dapat menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, dan perbuatan yang mencerminkan kasih-Nya.